konon kabarnya hal itu terjadi di jam 1 sampai jam 3, makanya dibilang jam koma. Oh gitu. Dimana orang yang lagi di jam-jam tersebut tuh ngerasa kayak koma gitu. Aduh, setengah mati kali ya kalau koma ya. Sampai spesifik gitu ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Artinya kalau jam 4 sampai jam 6 berarti jam titik baru ya. Aduh, nanti dihujat oleh temen-temen nih. Tadi Dok San bilang ngedrop artinya semangatnya langsung turun, ngantuk, terus sampai nggak bisa menyelesaikan aktivitas. Berarti kamu malas nggak sih Dok artinya? Tapi apa beda? Di pagi tidak. Gimana perasaannya tiap minggu digilir-gilir terus hostnya? Mendapatkan pengalaman luar biasa gitu, bahwa setiap orang itu mempunyai cara bertanya yang berbeda, mempunyai sudut pandang yang berbeda, mempunyai ketertarikan yang berbeda. Gitu. Peres nih ya Dokter Santi ya. Tapi berarti dalam sebulan terakhir ini Dokter Santi mendapatkan host dari berbagai generasi ya? Ya. Ada yang generasi milenial kayak Haria. Gak ada yang satu generasi sih. Olive generasi X. Oh enggak ya, kejauhan. Kejauhan. Masuk saya generasi Z nih. Saya udah hitungan itu udah hitungan Gen Z soalnya. Ya udah hitungan Gen Z. Kalau ngomongin soal Gen Z, Dok, Gen Z itu memperhatikan kesehatan gak sih? Agak susah dibilangnya karena gen ini gen yang unik gitu. Jadi kalau dia tertarik, dia akan sangat tertarik. Kalau tidak, ya udah sekilas aja gitu. Benar gak nih, Mas Sony? Bener juga sih, tergantung mood sih ya. Ya, tapi gara-gara Gen Z ini akhirnya jadi banyak muncul istilah-istilah baru Dok di dunia kesehatan. Termasuk juga yang bakalan kita bahas nih di malam ini. Saya jujur baru dengerin loh, saya generasi Z. Tapi temanya kali ini yang dikasih sama Pak Produser adalah generasi Z rawan terkena jam koma atau tidak. Ini saya aja yang sebagai Gen Z nggak tahu jam koma itu apa sih sebenarnya Dok? Jam koma itu sebenarnya kalau ditanya secara medis ya tidak ada istilah jam koma di dalam ke dunia kedokteran gitu. Adanya koma. Kalau koma ya udah. Iya di ICU gitu kan koma. Kalau titik ya udah akhir dari sebuah kalimat gitu. Iya benar. Jam koma adalah sebelum jam titik. Iya sebelum jam titik. Nah jam koma oleh Gen Z itu dianggap sebagai sebuah rentang waktu biasanya dianggap antara jam 1 sampai jam 3 di mana orang-orang tersebut bocah-bocah Mas Sony marah dong kalau dipanggil bocah ya. Dongkol. Iya, merasa secara konsentrasi kemampuannya turun. Jadi fokusnya nggak ada, pelupa, rasanya ngantuk, capek gitu. Terus melakukan banyak kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyelesaikan sebuah aktivitas yang biasanya sederhana. Kayak misalnya mengambil uang dari ATM, kartunya udah diambil, terus jalan aja gitu, uangnya lupa diambil misalnya, atau udah bayar ke kasir gitu, udah bayar, terus jalan aja belanjaannya nggak dibawa gitu, atau itu contoh serius case-nya kayak gitu. Kalau dibaca di media sosial begitu. Hah? Kayak gitu beneran? Iya. Itu mah pelupa nggak sih namanya? Tapi konon kabarnya hal itu terjadi di jam 1 sampai jam 3, makanya dibilang jam koma. Oh gitu. Dimana orang yang lagi di jam-jam tersebut tuh ngerasa kayak koma gitu. Aduh, setengah mati kali ya kalau koma ya. Sampai spesifik gitu ya, jam 1 sampai jam 3 ya. Artinya kalau jam 4 sampai jam 6 berarti jam titik baru ya. Aduh, nanti dihujat oleh temen-temen nih. Tadi Dok San bilang ngedrop artinya semangatnya langsung turun, ngantuk, terus sampai nggak bisa menyelesaikan aktivitas. Berarti kamu malas nggak sih Dok artinya? Tapi apa beda? Di pagi tidak. Kalau merujuk pada istilah yang lagi trending itu. Jadi kalau pagi biasa aja. Ibaratnya kayak rajin enggak kali ya, biasa kayak aja. Swing gitu ya akhirnya ya. Kayak pagi semangat, tiba-tiba dia mungkin bisa ngedrop. Kayak baterai handphone kali ya. Kalau udah dipakai lama kan merah tuh. Kayak gitulah. Tapi kenapa kok akhirnya dikaitinnya sama generasi Z Dok? Bukannya itu kan bisa dialamin juga dong sama
yang lain yang lebih umurnya lebih senior gitu ya, generasinya lebih tua, kan kesebut juga tua, udah dihalusin bahasanya senior. Aduh. Ya, kenapa sampai dikaitin ke generasi Z si Jam Koma ini, Dok? Mau bilang aku sudah tua tapi tampaknya masih muda gitu ya. Jadi kita anggap aja masih muda gitu ya. Tergantung sudut pandangnya mau sebelah mana. Saya bagusnya pandangan kiri atau pandangan kanan? Pandangan. Semua bagus. Ya memang mungkin karena Gen Z ini suka sekali menimbulkan sesuatu yang viral gitu dan suka menjadi pusat perhatian. Jadi tampaknya seolah-olah hanya sekelompok umur itu aja yang mengalami jam koma. Padahal sebenarnya jam koma itu kalau merujuk pada definisi yang dibuat berdasarkan generasi tersebut, itu tuh bisa dialami nggak pantaran mereka aja, iya kan? Pantaran saya juga bisa. Benar, kan? Pantaran Mas Jose juga bisa. Benar. Mas Jose by the way pantaran saya nggak ya? Iya, sepantaran anggap aja lah ya. Jangan marah nanti, lebih muda dia. Tapi ini kalau di dunia kesehatan ada istilahnya lagi nggak sih, Dok? Kalau merujuk pada definisi yang tadi Dok San sebutin. Nah sebetulnya banyak situasi-situasi yang bisa menghasilkan keadaan yang menyerupai jam koma. Oh, contohnya? Nah, jadi bisa dari hal yang paling sederhana deh, yang sekarang lagi trendingnya sudah pudar, tapi kenyataannya masih begitu aja. Polusi udara. Polusi udara. Iya. PM 2,5. Oke. Masih inget nggak? Iya masih. Itu kenapa tuh? Nah, polusi udara yang dialami itu secara kronis, kalau terus menerus itu bisa menimbulkan gangguan pada seluruh tubuh kita, termasuk fungsi otak. Jadi agak-agak lemah otaknya. Oke. Gitu. Terus keadaan yang lainnya bisa misalnya pada orang-orang yang diabetes. Orang-orang yang diabetes kalau dia gulanya turun, dia memang gampang ngantuk cepet capek, cepet capek, cepet ngantuk, konsentrasinya hilang gitu. Atau pada orang-orang dengan gangguan tiroid, atau pada orang-orang dengan anemia. Anemia terutama spesifiknya itu yang paling sering menimbulkan keadaan seperti ini itu adalah anemia defisiensi zat besi. Dan itu banyak banget. Jadi anemia defisiensi zat besi merupakan jenis anemia yang paling banyak ditemukan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh belahan dunia. Itu udah penyebab nomor 1 lah, paling banyak dialami. Dan karena gejalanya nggak spesifik, cuman cepet capek, lemah letih lesu, kok kulitnya di bawah matanya pucat, kukunya pucat, terus banyak gejala-gejala yang nggak jelas gitu. Sering kalau misalnya jalan jauh nggak kuat gitu, kan mirip kayak jam koma. Nah, karena gejala yang tidak jelas itu, maka orang jarang menduga kalau dirinya kena anemia dan tidak memeriksakan diri karena budaya untuk pemeriksaan kesehatan secara berkala tampaknya belum merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Oke, jadi definisinya tadi kalau saya rangkum adalah jam sibuk itu adalah jam di mana jam 1 sampai jam 3. Kok jam sibuk sih? Jam sibuk. Oh iya, jam koma ya, kok jadi jam sibuk bingung sih? Kita ganti topik. Malah saya jadi nggak fokus nih ya. Jam berapa? Jam kalau 7. Jam komanya Mas Sony itu jam 7 sampai jam 8. Bisa ketuker ya. Jadi jam koma itu adalah jam 1 sampai jam 3 siang. Anda merasakan tiba-tiba apa aja tadi jadi nggak fokus. Bisa aja ngantuk. Terus apa lagi, Dok? Susah memusatkan konsentrasi, nggak bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya bisa dikerjakan, nggak bisa kemampuan untuk problem solving itu jadi turun gitu. Terus rasa kayak aduh nggak ada tenaga gitu, ngantuk gitu. Jadi ibaratnya kalau handphone mah kayak ngehang ya atau lowbat gitu ya. Iya.